Menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda ingin tahu bagaimana eksistensi IKUA mulai dari pusat, wilayah, cabang, sampai mancanegara dalam berkontribusi untuk bumi pertiwi ini, terutama saat pandemi COVID-19, nah waktunya Anda sempatkan waktu sejenak dari aktivitas Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita nanti akan mengetahui semuanya itu ya. Nah, sebelum saya masuk ke tema kita pada pagi hari ini, saya juga ingin menyampaikan dulu untuk semua sahabat Sidoarjo yang mungkin baru hari ini menyimak program IKUA Sahabat Kita. Ini adalah persembahan dari IKUA Cabang Sidoarjo yang bekerja sama dengan Suara Sidoarjo, sahabat. Nah, tonggak dan daya kepemimpinan yang transformatif, sahabat, inovatif, informatif, dan fleksibel, serta komitmen organisasional yang tinggi menjadikan IKUA ini juga turut berperan aktif loh dalam penanganan COVID-19. Yuk kita diskusikan bersama, kita simak bersama penuturan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini yang sudah tersambung via Zoom. Saya saat ini sudah bersama dengan Dr. Haji Akmal Budianto, SH MHum MSI. Beliau ini adalah PLT Ketua Umum PPIKUA dan juga mantan Kepala BKD Provinsi Jawa Timur serta mantan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur. Sudah tersambung via Zoom bersama Pak Akmal. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga, iya. Baik, nah pagi ini juga ternyata saya baru tengok di Zoom ini juga sudah banyak sekali yang bergabung. Terima kasih Cak Kholis serta Pak Winaryo dan yang lain-lain ini luar biasa. Iya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung juga. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan ilmu lagi nih berbincang dengan sosok. Kalau insya Allah saya kayaknya juga kalau dulu sekretaris DPRD Jawa Timur, mungkin waktu saya masih di radio sebelah itu saya sering gimana liputan depannya E, belakangnya A. Saya nggak boleh sebutin di sini ya. Nanti tit gitu dari direkturnya. Radio yang dulu yang lama dari radio di Surabaya, kayak saya kan juga sering tugas di sana. Kayaknya nggak asing nih ya. Aduh, alhamdulillah sehat-sehat ya Pak Akmal. Alhamdulillah. Sehat semua ya, Mbak Atika. Alhamdulillah. Ini yang terpenting di masa pandemi COVID-19 seperti ini yang rasanya kok nggak selesai-selesai begitu ya. Nah, disinilah yang kita ingin mengetahui sepertinya kalau saya lihat IKUA Cabang Sidoarjo pun ini juga rasa soliditasnya, rasa kebersamaannya itu begitu luar biasa. Tapi karena memang pandemi ini ya akhirnya kita silaturahmi via Zoom saja. Jadi penasaran juga, ternyata IKUA ini juga terstruktur ya, dari pusat ada, wilayah ada, bahkan sampai cabang dan mancanegara. Luar biasa sekali. Kita boleh diperkenalkan lebih dalam lagi dong Pak Akmal tentang IKUA ini sendiri sebelum masuk ke tema-tema yang lainnya nanti. Silakan. Langsung ya? Ya, boleh, silakan Pak Akmal. Oh iya, Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita harus bersyukur ini kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat taufik hidayahnya masih dikaruniai kesehatan di tengah-tengah pandemi Covid ini. Sehingga kita masih bisa bertemu walaupun melalui media online ini. Nampak masih segar, mudah-mudahan kita sekalian masih dapat menjaga disiplin kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua tentu saya terima kasih banyak pertama kepada teman-teman saya pengurus IKUA Cabang Sidoarjo ya, di bawah pimpinan Pak Dr. Kiki Winaryo, teman-teman, dan juga kepada Radio Suara Sidoarjo, singkatannya juga
menarik Susi itu ya. Iya, iya, jangan keliru, saya Tika Pak, bukan Susi. Susi radionya. Radionya Susi ya. Tapi banyak yang keliru Menarik panggil sekali. saya Susi akhirnya. Mbak Susi Iya, katanya. terima Silakan, kasih Mbak. nih. Iya. Saya ditanya Cak Win, Ketua IKUA saya di Sidoarjo itu untuk menampilkan pengurus pusat. Katanya kalau pengurus pusat itu banyak, ya saya wakili saja lah sudah sebagai PLT Ketua Umum. Tapi di sini juga saya lihat ada teman-teman saya sesama pengurus pusat. Ya. Ada Cak Kolis itu pengurus pusat. Ya. Ada lain-lain mungkin masih belum terpantau. Sehingga saya tidak merasa sendiri di sini. Sehingga kalau ada sesuatu penjelasan atau apa yang perlu ditambahkan klarifikasi, saya bisa minta bantuan Cak Kolis punya. Mbak Tika, Ya. saya memang dulu setelah sekretaris DPRD Jawa Timur 9 tahun itu, kemudian asisten 3, kemudian kepala BKD Badan PN. Setelah itu masih kepala Badan Diklat Jawa Timur. Baru. Jadi alhamdulillah semua saya jalani. Mungkin kita pernah ketemu ya. Iya. Saya pada kesempatan ini ingin gitu meminta pada teman-teman sekalian, khususnya para alumni dan juga ya non alumni pun yang mendengarkan siaran ini, untuk sejenak menundukkan kepala, mengirimkan doa kepada almarhum Cak Haryanto Basuni ya. Itu beliau adalah ketua umum pengurus pusat di KUA yang karena sakit telah dipanggil menghadap Sang Khalik beberapa waktu yang lalu. Monggo saya mohon keikhlasan semuanya mengirimkan Al-Fatihah. Walaupun terima kasih atas keikhlasannya. Mbak Atika dan Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya para alumni Universitas Erlangga, semenyampang yang memonitor ya, menyaksikan siaran ini, dimanapun berada, dijangkau radio suara Sidoarjo ini. Tentu saja ini kesempatan yang baik bagi kita. Kalau Pak Cak Win barangkali konteks lokal Sidoarjo sudah sering ya, tapi ini diangkat untuk secara nasional. Sebagai pengurus pusat tentu saya bicara. Mulai pertama ingin memperkenalkan dulu tentang struktur organisasi KUA seperti Mbak Tika tadi itu sampaikan ya. Yeah. Jadi struktur organisasi Ikatan Alumni Universitas Erlangga ini pernah berubah, pernah mengalami 2 kali bentuk ya. Yang pertama dulu ketika awal-awal dibentuk itu berbentuk presidium. Lalu pada tahun 2011 berubah menjadi struktural. Dari struktural itu, saya langsung saja, struktural itu terdiri dari ketua umum, di bawah pimpinan seorang ketua umum, dan dibantu beberapa ketua, kemudian sekjen dibantu beberapa, dan seterusnya, departemen itu struktural. Sejak 2011, Kongres di Jakarta itu menghasilkan kepengurusan di bawah pimpinan Pak Profesor Dr. Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung waktu itu, dan saya waktu itu sekjen. Kemudian 5 tahun berakhir, masa jabatannya 5 tahun ya, 5 tahun berakhir, dilanjutkan pada 2016 sampai dengan 2021 ini, ketua umumnya Cak Dr. Andes Ekonomi Haryanto Basuni. Beliau alumni dari Fakultas Ekonomi, kalau Pak Atali dari Fakultas Hukum dulu. Posisi saya sebenarnya dalam kepengurusan itu adalah ketua 1, tetapi karena ketua umum wafat, maka kesepakatan bersama saya didaulat untuk menjadi PLT, mengisi masa jabatan, sisa masa jabatan sampai dengan 2021, yang insya Allah kongresnya pada bulan April kalau tidak mundur ya karena pandemi. Strukturnya begini, pengurus pusat itu punya tangan, di bawahnya adalah IKUA wilayah. Wilayah ini regional, mengikuti struktur pemerintahan provinsi, adanya di provinsi-provinsi. Kita sudah membentuk 12 wilayah kalau tidak salah. Mungkin kalau kurang kalau bisa nambah ya. Ada DKI dan sekitarnya sudah terbentuk, Jawa Timur sendiri, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, Sulawesi Tenggara itu, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Aceh ya.
Jadi kemudian di samping wilayah itu sejajar adalah luar negeri, IKUA wilayah di luar negeri yang sudah terbentuk di luar negeri ini adalah Malaysia di Kuala Lumpur ya. Kemudian ada kontak sudah dilakukan, konsolidasi sudah dilakukan adalah menyusul nanti Eropa, Amerika Serikat dan Afrika yang terakhir kemarin itu kita sudah kontak-kontak dengan alumni-alumni Universitas Airlangga yang ada di Afrika. Sudah ada personil-personilnya, tinggal diresmikan. Ini harus koordinasi dengan IKUA. Lalu di samping wilayah luar negeri itu komisariat. Komisariat ini IKUA komisariat ini ada eksistensinya ada di fakultas-fakultas Universitas Airlangga. Kalau kita sekarang punya 15 fakultas plus pasca itu, maka di setiap fakultas itu ada IKUA komisariat. Nah, ini sejajar dengan wilayah. Dia langsung berada di bawah pengurus pusat. Kemudian di bawah wilayah itu ada cabang-cabang. Nah, cabang-cabang ini adalah mengikuti struktur pemerintahan tingkat kabupaten dan kota madya. Nah, jadi sini ada Sidoarjo, ada Jember, ada Madiun, ada Banyuwangi, ada Malang, Lamongan, yang siap akan dikukuhkan ini Mojokerto, Bojonegoro, Gresik, dan seterusnya. Jadi ada 11 kira-kira kabupaten yang semuanya dari Jawa Timur masih sementara ini. Nah, pembentukan struktur organisasi KUA sampai ke bawah di tingkat kabupaten kota ini memang bukan pekerjaan mudah ya. Jadi ini sepanjang perjalanan kepengurusan model struktural mulai 2011 sampai dengan 2020 ini, bayangkan dari sekian 37 provinsi ya kita punya itu baru terbentuk 12. Dari ratusan kabupaten baru terbentuk di Jawa Timur saja itu 11 cabang. Jadi pekerjaan yang belum selesai dan ini prioritas. Mengkonsolidasikan alumni itu ya tentu harus dibentuk wadahnya ini supaya tidak ini. Padahal alumni UNER itu Mbak ya, itu tersebar di seluruh Indonesia. Yeah. Kalau kita cari di Papua, di Aceh pun mungkin dapat kita ya. Ini ada juga mungkin gitu ya. Cuma belum termonitor, belum terpantau. Nah, caranya adalah membentuk struktur organisasi ini sampai tingkat bawah sehingga kita harapkan pengurus-pengurus di tingkat cabang di kabupaten kota ini yang lebih dekat dengan para alumni secara personal di mana mereka ini berada mengabdikan diri sesuai dengan profesi masing-masing itu bisa termonitor. Nah, ini pekerjaan yang cukup berat dan memerlukan kerjasama sinergi yang kuat tentu saja dengan Universitas Airlangga sendiri dan juga pada seluruh jajaran alumni. Jadi ini struktur organisasinya seperti itu. Nah, ini contohnya seperti Sidoarjo ini salah satu cabang yang paling dekat dengan Surabaya ya dengan pengurus pusat dan kebetulan dinamis sekali ya. Bisa menjalin kerjasama dengan radio suara Sidoarjo ya. Dan banyak lagi kegiatan. Saya tidak ingin menceritakan bagaimana dinamika alumni Universitas Airlangga yang tersebar di seluruh Nusantara ini dengan berbagai lapangan profesi ya. Nah, yang itu mereka secara pribadi sudah mengabdikan diri gitu di tempat pekerjaan masing-masing untuk kepentingan bangsa negara ini. Dan tentu untuk diketahui ya, Ikatan Alumni ini didirikan memang untuk mensupport Universitas Airlangga, alma mater kita. Tanpa ada UNER, Universitas Airlangga tidak ada alumni kan begitu. Dan bagi UNER ini dukungan yang paling utama adalah alumni untuk mengembangkan diri. Peringkat UNER di dunia ini sudah mencapai ke angka 391 kalau tidak salah begitu ya. Ini bukan tidak ada peran dari alumni. Salah satu penilaiannya itu adalah karena peran alumninya. Nah, itu kita sedang mengkonsolidasikan seluruh alumni yang sangat banyak ini. Ada 100-an ribu lebih ya kalau dihitung. Pastinya saya tidak pegang datanya yang ini ya. Tapi itu tersebar seluruh pelosok, terutama di fakultas tertua kita kedokteran itu sudah menghasilkan berapa tenaga dokter ya. Dan kalau kita cari di setiap kabupaten itu selalu ada dokter lulusan UNER ya, kelebihannya begitu karena jumlahnya memang banyak. Kemudian untuk menyusul fakultas-fakultas lain seperti ekonomi, hukum yang tertua itu fakultas tertua itu
Itu kita sisir semua alumni-alumni ini sampai dengan fakultas-fakultas baru seperti vokasi yang baru dibentuk kemarin kita kukuhkan. Ya. Dari situ baru efektif itu monitoringnya gitu. Ternyata kita punya alumni sekarang mengelola hotel ini di fakultas vokasi itu, kemudian ada yang juga dari sektor swasta, itu luar biasa sekali mereka bergerak selama ini. Mereka secara mandiri mengabdikan diri gitu ya. Dan ini akan kita tarik semua, kita ajak semua bersama-sama untuk memperkuat ya konsolidasi ini supaya tercapai sehingga mudah untuk ditegakkan. Jadi alhamdulillah sekarang dengan terbentuknya sekian wilayah ini 12 wilayah dan sekian 11 cabang ini, nanti depan akan kita terus dorong supaya bisa terbentuk semakin banyak jumlah alumni yang terpantau. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan tentu yang utama mensupport Universitas Airlangga, mensupport juga kepentingan-kepentingan bangsa dan negara kita ini, bagaimana mendayagunakan potensi para alumni di berbagai lapangan profesi itu ya untuk bersinergi ya membangun negeri ini. Ya, kita punya Departemen Pengabdian Masyarakat misalnya. Sekarang ini kita punya kapal ya, itu sekarang sedang berlayar menuju Mamuju di Sulawesi Barat untuk membantu korban-korban bencana yang kemarin terjadi di Sulawesi Barat. Jadi, itu kapal Ksatria Airlangga itu yang dipandegani oleh teman-teman alumni Fakultas Kedokteran, tapi itu tidak lepas dari juga konsolidasi hasil dari konsolidasi IKUA dan banyak lagi. Belum lagi yang bersifat perorangan. Di pandemi ini, memang kita tidak tahu sampai kapan berakhir, tapi posisi IKUA sebagai bagian dari masyarakat luas Indonesia, posisinya ada di luar pemerintahan, tentu tidak bagian dari pengambil kebijakan. Jadi kita berpartisipasi, berkontribusi, mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menangani COVID-19 ini. Bagaimana supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir ya. Kerja keras diperlukan. Saya kira pemerintah sudah dalam posisi yang maksimal. Terlepas dari plus minus tentu banyak juga beberapa kekurangan yang disorot oleh masyarakat. Tapi baiklah sekarang ini posisinya kita semua perlu bersatu padu ya untuk mendukung. IKUA ini sudah beberapa kali ada 2 kegiatan yang sifatnya terkoordinasi, terstruktur dari pusat, ada juga yang kegiatannya itu sporadis cabang-cabang. Jadi cabang-cabang ini ada yang berpartisipasi mandiri, itu ada juga. Alumni-alumni kita yang tidak terkoordinir dalam IKUA juga ada bergerak, kita biarkan. Sepanjang kegiatan-kegiatannya itu positif, kita tidak mempermasalahkan. Mereka bergerak sendiri ke alumni-alumni itu, misalnya alumni Fakultas A, itu karena mereka punya komunitas gitu Pak ya, ada komunitas-komunitas angkatan-angkatan begitu ya, yang banyak sekali gitu. Itu yang sering bergerak sendiri di luar komando dari organisasi IKUA. Tapi itu terpantau dan itu tercatat sehingga kita sepanjang positif kegiatannya itu kita biarkan. Nah itu partisipasi-partisipasi yang karena mungkin kondisi tidak sempat terkoordinasi dengan organisasi IKUA, tapi mereka komunitas-komunitas alumni, ya kita hargai. Seperti itu tidak masalah. Jadi kalau kita mau lihat partisipasi dan kontribusi IKUA ini terhadap secara spesifik terhadap pandemi COVID ini, ya kita sudah sejak awal membentuk Satgas namanya. Satgas IKUA untuk berpartisipasi di dalam penanganan COVID. Fokus kita, Satgas ini adalah membantu tenaga-tenaga medis kita yang berada di garda depan yang penanganan. Karena kalau kita sisir, sebagian besar tenaga medis itu yang menangani ya alumni UNER juga itu, alumni Fakultas Kedokteran, dokternya itu ya. Berapa sudah dokter-dokter alumni UNER yang jadi korban karena tugasnya itu dia kemudian juga terimbas COVID ini dan tidak tertolong. Itu tidak terhitung jumlahnya. Belum lagi yang perawat, juga alumni Universitas Airlangga. Banyak sekali. Dan kita memberi
menghimpun donasi begitu dari alumni saja yang karena bukan bergerak masyarakat, alumni terhimpun dana, kemudian kita belikan alat APD ya, alat pengaman diri itu, bisa baju hamsat, bisa ini seter macam-macam lah, sesuai kebutuhan lah. Kita minta kepada rumah sakit itu, di mana rumah sakit itu juga ternyata para manajernya, manajemen dan sebagainya itu ya semua banyak besar alumni Universitas Erlangga juga. Nah, kita berikan bantuan pada mereka. Itu kita bergerak terus sampai dengan kemudian bersamaan dengan itu yang dikoordinir resmi oleh IKUA, ada satgas itu tidak menutup mata aktivitas teman-teman di kabupaten, di alumni tadi itu, di kelompok-kelompok komunitas alumni di luar Komando IKUA ada juga. Kemudian juga cabang-cabang seperti Sidoarjo ini kemarin bersama-sama kita ya, pengurus pusat juga lalu membentuk penghimpunan masker gitu, dan hasilnya bisa kita targetkan 1 juta, malah dapatnya lebih 1 juta kemarin, itu luar biasa. Itu ketuanya Pak Dr. Giwin Cak Winaryo itu memang beliau ketua IKUA cabang Sidoarjo, tapi kita tunjuk sebagai ketua pelaksana gerakan 1 juta masker itu. Dan 1 juta lebih, dan ini hasil dari mobilisasi alumni seluruh dunia. Ada partisipasi dari alumni di Malaysia, ada partisipasi dari alumni Eropa, ada cabang-cabang apalagi berhimpun situ. Nah, itu info tentang yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti mungkin akan ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan gitu. Silahkan. Terima kasih, saya kembalikan. Iya. Pak Akmal, ini sudah ada yang bergabung dengan kita ya. Ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono, ini sahabat setianya Suara Sidoarjo ini. Pak Muzaki. Pak Muzaki ada di Sukodono, Sidoarjo. Oke, Assalamualaikum Pak Akmal. Luar biasa sekali. Saya bangga sekali jika saya mengetahui banyak sosok-sosok yang sukses alumni dari Universitas Erlangga ini, dan cukup solid juga ternyata ya, karena yang saya tahu untuk membina sebuah organisasi itu biasanya hanya 1-2 tahun saja, setelah itu akan bubar. Kalau IKUA ini bisa solid selamanya, ini akan cukup bagus, apalagi juga sudah sampai di luar negeri juga ada ikatan alumninya. Saya ternyata tidak salah mendukung keputusan anak saya untuk meneruskan kuliah di Universitas Erlangga jurusan hukum. Semoga nantinya bisa sukses seperti para alumni yang ada. Oke. Kalau Pak Zaki. Ya, boleh sedikit mungkin ditanggapi sebelum saya ke jeda dulu. Nanti juga ada pertanyaan lagi ya. Gimana Pak motivasi? Ternyata ikatan alumni yang sudah ada ini, wah ini baru kita berbincang beberapa menit loh. Ternyata sudah memotivasi yang mendengarkan. Ya. Ini Pak Zaki, Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Jadi tidak salah ya. Sekarang ini putranya tadi masuk Fakultas Hukum UNER ya, berarti di fakultas saya Fakultas Hukum juga. Oh, tuh kan sama loh Pak Zaki. Saya dulu ketua alumni Fakultas Hukum saya dulu, kemudian naik dari sekjen, kemudian sekarang ketua 1. Jadi saya kira tidak salah kalau putra-putranya masuk ke Universitas Erlangga, karena Universitas Erlangga ini perguruan tinggi besar yang juga kalau tidak salah dari 6 besar ya di tingkat nasional ya, di tingkat dunia ya dari 351 berapa itu. Dan kita akan terus, jadi tidak salah dan luar namanya nanti berkembang saja mengikuti dinamika yang terjadi di Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan sebagainya. Nah, saya bersyukur mengucapkan selamat ini, ada 3 alumni Erlangga yang kemarin itu terpilih jadi bupati loh. Iya. Yang satu di Sidoarjo itu dia. Alumni FISIP itu, lalu Gresik itu, lalu Tuban ya, tiga anak-anak muda alumni UNER yang tarung di dunia politik. Mereka ini memilih jalur politik ya, monggo silakan kita semua support. Yang penting bermanfaat, amanah. Amin, mudah-mudahan. Pak Akmal, tadi yang cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Muzaki ya, yang ada di Sukodono itu, karena katanya membentuk sebuah organisasi itu biasanya sulit ya untuk mengumpulkan, menyatukan ide-ide seperti itu ya, sehingga mungkin hanya bertahan beberapa waktu saja begitu. Tapi bagaimana dengan IKUA sendiri? Ya alhamdulillah ya.
memang mengelola organisasi itu tidak mudah ya. Yang pertama itu modalnya sabar saja ya. Karena kita akan menghimpun orang itu bermacam-macam, wataknya, sifatnya, latar belakang itu dan lain berbeda-beda. Bagaimana kita bisa memanage ini semua menjadi bisa bergerak bersama, itu bukan perkara yang mudah. Ilmu di fakultas manapun ya saya kira itu belum teknis begitu ya. Ini soal kematangan, soal leadership ini adalah soal kematangan dan soal pengalaman juga. Jadi tapi memang kita harus selalu terus tidak boleh patah semangat gitu. Ya, ini tidak boleh instan. Dan yang kedua ikhlas itu tidak pamrih ya. Jadi sulit mencari orang-orang seperti itu. Seperti Cak Kolis ini sudah berapa tahun duluan beliau ngurus-ngurus organisasi daripada saya. Cak Kolis itu sampai sekarang beliau masih tetap. Jadi ini keikhlasan. Tanpa itu ya yang dipikir jangka pendek. Karena saya khawatir generasi muda sekarang itu terkena imbas penyakit itu tadi, transaksional gitu ya, jangka pendek, berpikirnya tidak jangka panjang. Ketika menghadapi kendala sedikit sudah mutung, menghadapi persoalan sedikit sudah mutung gitu ya. Nah, tapi kalau kita, apalagi seperti Cak Winaryo itu sudah pakarnya organisasi, tidak pernah patah semangat. Setiap kendala dihadapi. Begitu memang mengelola organisasi harus sabar, ikhlas gitu. Tidak ada pamrih. Semua adalah untuk kepentingan bersama sesuai dengan yang diamanahkan, yang diberikan oleh kita. Jadi pelan-pelan kita mesti harus mengakomodir semua, itu bisa bersatu. Di IKUA ini bukan tidak ada perbedaan-perbedaan, selalu ada gitu. Tapi ada kanal-kanal, ada wilayah tertentu yang bisa mengelola bukan mengelola semua perbedaan pendapat itu menjadi potensi malah untuk bisa maju gitu. Semangat, sabar, ikhlas sudah. Luar biasa. Baik, ya karena saya jadi penasaran juga ini, nanti boleh dong ngobrol sedikit dengan Pak Win ataupun Pak Kolis ini ya pendapatnya. Karena kita juga pagi ini sahabat kita membahas tentang penguatan dan sinergitas organisasi Ikatan Alumni Universitas Airlangga terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih untuk sehari-hari. Pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sido Giri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanannya hubungi Ustadz Muhammad Sagar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawu RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa, saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu dihindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Dan periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di program IKUA Sahabat kita ya. Nah, saya juga ingin sapa dulu yang sudah bergabung di Zoom-nya Suara Sidoarjo. Kalau tadi ada Cak Holis ya, saya baru buka nih. Ada Cak Holis, ada Mas atau Pak Dimas Agung, juga ada Ibu Ida Triwulandari, Ibu Nisfi Dewi, Pak Rizky Daniarto, Pak Sujono Harjo Sudarmo, juga ada Dr. Win. Saya sebelum masih bersama dengan Pak Akmal ya pagi ini. Kita boleh menyapa dulu. Ada Dr. Win. Pak Win, Assalamualaikum. Saya pantau di mana ini? Ada Dr. Win? Masih dengan kita ya? Oh, oke. Nah, saya ngobrol dengan Pak Kolis dulu aja deh. Pak Kolis, ini menjadi salah satu dari pengurus dari KUA pusat ini ya Pak ya. Pengalamannya selama ini bagaimana Pak Kolis? Betul. Ini dia. Seperti yang diinformasikan Cak Akmal, pejabat ketua tadi, saya mungkin sudah 25-30 tahun ngurus alumni, baik di fakultas maupun di pusat. Yeah. Di ekonomi saya 2 periode, 15 tahun. Cuman saya menambahkan saja, Mbak Ika, bahwa tadi Pak Cak Akmal menjelaskan kapal tadi. Itu sebetulnya adalah kapal rumah sakit terapung milik alumni Universitas Airlangga yang digagas oleh teman-teman Fakultas Kedokteran. Itu adalah pengabdian dari alumni kepada bangsa. Mereka di dunia ini ada beberapa kapal apung, tapi yang sangat terkenal itu punyanya Amerika Serikat, negara paling kuat sak planet ini. Rumah sakitnya namanya USS Mercy. Itu gedene sealun-alun Sidoarjo,
sampai ke pom bensin Pucang itu. Masya Allah. Wede. Iya. Ada lagi yang punyanya Indonesia, Angkatan Laut, Dr. Suharso kalau nggak salah itu juga besar. Yang punya Erlangga ini kecil sebetulnya, tetapi membanggakan. Kecil perahu 16 meteran lebih begitu, nggih. Tetapi lengkap di dalamnya itu ada operation theater untuk operasi, ada untuk kehamilan, ada untuk mata, gigi, dan sebagainya. Yang mengagumkan lagi adalah itu dibuat oleh para pembuat tradisional perahu finisi yang terkenal di Sulawesi itu. Jadi kuat itu. Sekarang yang dikatakan Cak Akmal tadi sedang menuju Sulawesi Barat, menuju karena ada bencana. Dulu pernah ketika di Palu kalau nggak salah Cak Akmal ya sudah berangkat juga. Selalu berangkat. Barusan juga pernah ke NTB, kemudian ke Bawean. Ya. Ini yang menarik ya Monika, kapalnya alumni itu tidak hanya untuk teman-teman dari kedokteran. Jadi kalau kedokteran itu lagi berlayar untuk membantu kesehatan di berbagai pulau terutama yang terpencil, itu juga memungkinkan fakultas lain bisa ikut. Misalkan fakultas ekonomi bisa memonitor bagaimana kondisi ekonomi di pulau tersebut, fakultas hukum bisa memberi pelayanan hukum dan sebagainya. Jadi ini adalah psikologi juga. Ini integrated upaya yang terintegrasi. Kedua tadi, jadi mohon maaf tadi saya bandingkan Amerika sak gede ini tadi itu. Tapi meskipun punyanya UNER ini kapal perahu tapi tradisional, terkenal di dunia seperti finisi itu, dan mengarungi lautan yang besar dan mampu. Terus kedua tadi saya nambahkan saja informasi dari Cak Akmal tadi Mbak Alisa. Di Malaysia itu saya pernah bertemu dengan alumni Malaysia dengan rektor UNER 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ada 500 lebih alumni UNER yang dari orang Malaysia, kebanyakan dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. 3 direktur rumah sakit seluruh Malaysia itu alumni UNER. Salah satu penasehat Presiden Mozambik di Afrika itu orang Malaysia, dokter alumni UNER. Ketua akreditasi hospital rumah sakit seluruh Malaysia itu alumni UNER. Dan salah satu menteri di Malaysia barusan dilantik itu alumni FISIP. Iya. Akhir informasi ini karena di Sidoarjo. Iya. Arek Darjo katanya, Arek Darjo. Luar biasa. Mungkin nggak tahu satu angkatan atau di atasnya Cak Rizky yang sekarang ikut bergabung di alumni FISIP. Itu si Cak Desra itu dulu duta besar Indonesia untuk PBB. Itu kalau sudah ditaruh di PBB sudah bagus ininya. Sekarang baru dilantik menjadi duta besar Indonesia di Inggris dan Irlandia. Itu alumni SMA 1 Sidoarjo. Jadi suatu saat kalau beliau pulang nanti saya usul sama Cak Dimas yang koordinasi di radio ini. Si Pak Desra, Cak Desra bisa diundang radio ini ngomong. Benar-benar ya. Sudah besar ini. Luar biasa memang. Ada lagi yang alumni FISIP banyak juga yang menjadi konjen, konsulat jenderal dan terus. Tentunya di beberapa perguruan tinggi lain juga ada yang karena ini adalah ikhtiar perguruan tinggi di Indonesia untuk mengabdi kepada bangsa. Teman-teman di UGM juga bangga, Kagama, salah satu alumninya jadi presiden misalkan ya. Banyak lah. Itu tetapi sekali lagi khusus kalau membicarakan UNER, betul seperti Cak Akmal katakan tadi, di berbagai daerah itu banyak kita temui. Kadang-kadang belum teridentifikasi, ternyata wong iki wong UNER. Terakhir saya cerita Mbak Nika. Dulu pernah saya mengikuti pembukaan latihan kesehatan Angkatan Darat Indonesia dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Panglima Amerika Serikat yang membuka di Brawijaya di Jawa Timur di Malang. Sementara yang Indonesia dibuka oleh mantan waktu itu masih kepala kesehatan TNI Indonesia.
namanya Marsekal Maryunaning, ternyata dokter alumni UNER, alumni seangkatan saya 73. Jadi itulah alumni yang tersebar di mana-mana yang ingin mengabdi secara ikhlas, dikatakan Cak Akmal tadi, tidak terkotak-kotak untuk demi nama baik alma mater, termasuk juga demi bangsa negara. Oke. Begitu Mbak Tinggal. Ya, baik, luar biasa. Ya, ini ada yang sudah bergabung juga di redaksi Suara Sidoarjo. Silakan yang di redaksi, silakan. Baik, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Nurul di Waru. Bagaimana cara menciptakan sebuah sinergitas agar tetap berjalan dengan lancar di era pandemi saat ini? Karena kita tahu menciptakan sinergitas tidaklah mudah karena membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Yang kedua dari Dwi di Bligo. Dapat diketahui bahwa COVID-19 ini mengakibatkan banyak perubahan terhadap berbagai organisasi. Bagaimana cara menciptakan inovasi agar IKUA ini bisa mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan Pak Akmal, boleh ditanggapi dulu. Ya, terima kasih. Siapa tadi itu Mbak? Siapa ya? Yang pertama Bu Nurul di Waru. Nurul Waru ya. Wah, itu tetangga saya barangkali. Oh, di Waru juga ya. Oke, silakan Pak. Saya di Delta Sari saya. Oh iya Delta Sari. Iya, jadi memang apa isinya sinergitas itu kan sebetulnya komunikasi dan koordinasi gitu. Ya, jadi kata kuncinya itu terletak pada penyamaan persepsi dulu, kepentingannya dulu bersama. Kalau sudah ketemu tinggal ya saling ya harus dikomunikasikan dengan baik, kemudian dikoordinasikan dengan baik, duduk bersama ya untuk membicarakan seperti apa yang disepakati untuk dijadikan dasar mengambil langkah-langkah kegiatannya gitu. Ya, tentu saja memang ya memerlukan tadi itu. Kalau tidak ada kesabaran dan keikhlasan, memang kita kadang-kadang banyak ininya, karena kendalanya di saat pandemi COVID ini sangat tinggi, banyak kendala. Ada protokol kesehatan itu kan mengatur, membatasi semua gerak fisik kita gitu ya, untuk ketemu ini gitu, tidak boleh kumpulan dan sebagainya begini. Ini kan agak menghambat juga untuk melakukan kegiatan yang sifatnya harus bersinergi, menyangkut beberapa komponen atau kelompok. Jadi kita tetap dengan semangat harus menggunakan berbagai media yang ada, misalnya seperti ini Zoom meeting ya bisa digunakan, lalu media-media handphone dan sebagainya. Toh kita masih bisa kok melakukan pertemuan terbatas begitu. Jadi menurut saya ya memang kita harus disiplin tetap mengikuti protokol kesehatan, tetapi tidak boleh dihantui terus oleh rasa ketakutan yang berlebihan gitu ya. Karena ketakutan yang berlebihan itu bisa menurunkan imunitas juga, mungkin begitu kalau menurut para pakarnya. Sehingga kalau memang harus ketemu ya dia bisa itu dilakukan untuk melakukan koordinasi. Kadang-kadang memang komunikasi koordinasi tidak cukup dilakukan lewat media, handphone misalnya, tapi juga kadang-kadang juga harus ketemu secara fisik karena lebih leluasa dan lebih luas apa yang dibicarakan. Jadi begitu kalau menurut saya gitu ya. Tapi nanti ada pendapat lain ya silakan, karena ini menyangkut soal peningkatan sinergitas ini. Kata kuncinya terletak pada komunikasi, koordinasi, semangat, keikhlasan, dan kemudian solusi menciptakan inovasi tadi itu. Bagaimana di tengah pandemi IKUA bisa membantu, mendorong untuk membuat sebuah inovasi baru dalam kehidupan, dalam apa ya. Itu ini sekaligus menjawab pertanyaan yang dari Bligo tadi ya Mbak Dwi ya. Apa sih kreativitas yang mungkin bisa dilakukan agar bisa terus eksis gitu loh IKUA-nya ini? Ya, aktivitas yang dimaksud kira-kira apa, untuk menjaga eksistensi maksudnya ya, untuk menjaga eksistensi begitu ya.
Terus, jadi kita manfaatkan, kita punya, kalau ini organisasi, bicara organisasi, tentu kita punya time schedule kegiatan ya. Itu ada internal, ada eksternal. Yang internal itu ada pertemuan-pertemuan rutin yang disepakati, misalnya seminggu sekali, hari Jumat, misalnya harus komunikasi, begitu. Jadi mungkin 3 bulan sekali. Dan di saat pandemi ini memang kita mengurangi pertemuan-pertemuan langsung, seperti fisik itu, karena maklum saja pengurus pusat ini kan sebagian juga rentan ya. Jadi kita sepakati untuk keamanan bersama, agenda-agenda yang sudah disebut itu ya kita lakukan melalui Zoom meeting. Itu. Kalau sangat terpaksa harus ketemu ya kita ketemu secara fisik, tapi kita menggunakan protokol kesehatan. Jadi tetap intinya tidak boleh terputus ya komunikasi itu, komunikasi dan koordinasi itu tidak terputus. Kemarin kita melakukan 2 kegiatan besar itu di tengah pandemi, misalnya Satgas kita untuk mensupport, membantu penanganan COVID itu, ternyata juga berjalan lancar. Kemarin Cak Win itu yang jadi ketua panitia sejuta masker dengan segala macam jurusnya ya. Jadi kalau sudah pengalaman itu biasanya muncul sendiri itu itunya jurus anunya itu untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dia ada itu. Itu ternyata berjalan lancar, sukses, malah tembus lebih dari 1 juta. Itu semua kan kita lakukan di tengah-tengah pandemi, di mana jurus-jurus yang dilakukan ini menyangkut soal teknis, cara dan sebagainya. Kondisi-kondisi lapangan itu yang menguasai ya teman-teman di lapangan itu. Jadi ini memang memerlukan keterampilan tersendiri dari orang-orang yang memang ya itu tadi tidak pernah putus asa, ya. Selalu menemukan saja kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru. Cawin tuh bisa cerita kalau ke itu. Cawin ngomongnya Cawin. Mbak Atika, gimana saya potong sebelum ke Cawin. Iya. Para hadirin sekalian, ini kita bangga ada alumni yang paling senior, Kak Sujono dari kedokteran. Ini saya baru mau baca. Assalamualaikum Kak Sujono. Saya mungkin angkatan lebih generasi kedua setelah jenengan. Saya angkatan 73 di ekonomi. Tetapi Akmal, kita ingat topi yang dipakai, peci yang dipakai Dr. Sujono ini betul-betul mengingatkan kita ketika kita kuliah di UNER. Waktu itu saya Sujono, rektornya masih Pak Dr. Brigjen Eri Sudewo. Iya, saya mau sapa ini ya. Assalamualaikum Pak Sujono. Dr. Sujono. Ya, boleh dibuka mute-nya mungkin, kita ngobrol sebentar, belum saya ke Dr. Win. Monggo Pak Dr. Sujono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini angkatan 1962 loh ya. Masya Allah. Saya masih 2 tahun tadi. Saya malah justru belum lahir nih. Walaupun hanya melihat dari ini media ini, saya melihat Pak Dr. Sujono, senior kami yang luar biasa. Salam sehat Bapak. Baik, nah ini yang mana Dr. Sujono? Belum. Oh iya, kayaknya ini ya ada gangguan teknis nih sepertinya. Belum terdengar ya? Belum bisa tersambung ya? Belum. Berarti masih usia 2 tahun ini. Masih 2 tahun. Iya, ternyata beliau ini tinggal di Waru Sidoarjo juga, tetangga Pak Akmal. Oh iya. Bergabung dengan alumni senior FKUA yang berusia 70 tahun atau lebih dalam rangka peningkatan silaturahmi, info, iptek, dokes, saling membantu atau mendoakan berbakti di bidang kesehatan atau kedokteran bagi masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Ya, nah ternyata waktu saya juga sudah di penghujung perjumpaan kita pagi hari ini. Dr. Win, sekali lagi boleh saya ingin sapa, sudah adakah Dr. Win? Halo, ya assalamualaikum Mbak Tika. Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
Alhamdulillah sehat. Iya, nah ini dari tadi itu kita ngobrolin tentang aktivitas dari KUA sendiri, soliditasnya sampai bahkan terstruktur sekali mulai dari pusat sampai dengan daerah bahkan sampai di luar negeri sendiri. Sidoarjo begitu eksisnya, begitu suksesnya di bawah pimpinan Dr. Win ini. Oh itu ini lagi di mana nih posisi ya? Mohon maaf, saya ini tadi dipanggil-panggil lagi melayani pasien. Oh, oke. Iya, terlihat itu dari baju yang dikenakan juga ya. Iya. Nah itu Mbak Tika saya potong. Kak Win ini orang yang bisa cerita persis bagaimana beliau itu bisa menciptakan kreasi inovasi di tengah pandemi yang susah seperti ini. Ini tadi ono pasien kok mlebu barang itu. Itu dia. Ya, terima kasih Dok. Ya, sudah menyempatkan waktu juga. Gimana Dok? Silakan. Ya pertama saya salam hormat pada senior saya, Dr. Sujono tadi, kemudian Pak Ketum, Pak Akmal, Cak Kolis ini salah satunya penasihat yang super aktif. Saya terima kasih sudah didukung beberapa kegiatan tuh, ya alhamdulillah sukses semuanya. Alhamdulillah. Ini Mbak Tika, ini alhamdulillah ya kita membuat format baru. Format baru dalam arti kalau kemarin tuh yang narasumbernya Wong Sidoarjo tok blenger. Nah, saya minta ini kali ini ketua umum dari PP pengurus pusat. Insya Allah dalam minggu depan ada teman dari Pengwil yang akan mengisi. Oke. Baik. Kemudian yang tenang lagi, nanti kalau sudah pelantikan Pak Bupati terpilih, nanti saudara-saudara kepala-kepala dinas itu bergantian dengan ini PP dengan Pengwil Sidoarjo nanti bergantian. Sehingga nanti lebih dinamis. Ilmu yang disampaikan ke masyarakat IKUA sahabat kita ini lebih meluas lagi nanti. Jadi sekali lagi mohon dukungan dari berbagai pihak. Ini format baru yang itu adik saya yang gendut itu Mas Dimas itu komandannya. Assalamualaikum senior-senior saya. Salam Dimas. Waalaikumsalam. Lagi di mana itu ya? Kok di sini masih pagi, masih terang, di sana kayaknya lagi kayak malam gitu ya? Saya suka backgroundnya. Saya suka background bangunan UNER ini luar biasa. Oke. Wah, cinta banget ya Mbak UNER ya. Iya. Harus Mbak Tika. Harus ya. Saya kalau mau motivasi adik-adik saya dan itu, kapan kita harus membalas kepada alma mater tercinta Universitas Erlangga? Sekaranglah waktunya. Kalau dulu terutama saya ini disubsidi itu banyak sekali Mbak Tika. Waduh, ratusan juta lah mensubsidi satu orang sampai selesai dokter gigi, farmasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan bakti sosial seperti ini, pengabdian masyarakat, kita siaran, kita menularkan ilmu yang sudah kita dapat. Oke, baik. Terima kasih Dr. Win. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ya pembahasannya. Kayaknya saya dalam waktu dekat ada agenda dengan Dr. Win ya, nanti dengan Bupati terpilih ya, tanggal 5 ya. Oke. Mbak Tika mungkin saya minta 2 detik saja Mbak Tika sebelum ditutup. Oh iya, silakan. Saya lupa tadi memperkenalkan Cak Akmal ini. Kalau tadi Cak Win mengatakan kepala dinas tadi, beberapa kepala dinas tidak hanya di Jawa Timur, Jawa Timur, tapi Indonesia Timur juga. Itu pernah menjadi tanda kutip anak buahnya Cak Akmal, karena Cak Akmal itu rektornya Diklat Jawa Timur dulu. Jadi kalau ada pejabat yang promosi yang ASN baru masuk, itu yang mentraining, yang melatih Cak Akmal ini. Untuk diketahui saja. Keren, luar biasa. Luar biasa, ini kesempatan yang saya paling suka kalau memandu program IKUA sahabat kita ini, karena memang selalu ketemu dengan orang-orang hebat di sana ya, luar biasa. Ya, salam sehat semuanya. Terakhir mungkin Pak Akmal mungkin boleh disampaikan untuk closing statementnya di perbincangan kita pagi ini, silakan. Ya, jadi khusus Sidoarjo tentu IKUA akan membackup penuh Pak Bupati terpilih ya, Gus Budor, karena beliau adalah alumni Universitas Erlangga, bagian keluarga besar dari Universitas Erlangga. Saya kira nanti IKUA cabang Sidoarjo bisa sinergi dengan Pemda Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan sumbang pikir begitu
konsep-konsep pembangunan, bagaimana sebagai kontribusi KUA terhadap Pemkab Sidoarjo, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh alumni yang menyaksikan acara ini, sekali lagi mari kita tetap menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas kita, menjadi pelopor-pelopor dalam penanganan COVID ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Paling tidak kita menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat kita untuk memperlihatkan bahwa pandemi COVID ini perlu kerjasama kita semua masyarakat untuk bisa menghentikan, ya. Itu saya kira pesan kami, dan kepada teman-teman khususon pada senior yang kami sangat muliakan, Pak Dr. Suyono, alhamdulillah masih kerso, ya, ikut serta ini Zoom meeting ini. Mudah-mudahan sehat semua kita dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan ini Pak Daga. Ya. Silakan kontak-kontak berikutnya tersangkut dengan IKUA bisa lewat IKUA cabang Sidoarjo yang terdekat. Ya, Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akmal. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan kesehatan, ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi di program IKUA di pekan depan. Assalamualaikum.